Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Hubungan Humas Dispora Aceh dengan Media Massa. Yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Bagi suatu instansi, reputasi kerja serta kerja keras untuk mencapai dan menjaga nama baik suatu instansi adalah faktor penting dalam mempertahankan keberhasilan jangka panjang. Proses dan langkah-langkah untuk membangun reputasi instansi sebagai industri bukanlah pekerjaan yang instan, tetapi merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus untuk mengharumkan citra sebuah instansi. Di samping itu juga dibutuhkan kerjasama yang baik antar sesama. Jadi suatu instansi itu tidak bisa sendiri, dia harus mempunyai kerjasama dan relasi antar lembaga lainnya. Sikap publik terhadap suatu instansi di masa depan amat bergantung bagaimana informasi yang diperoleh mengenai instansi tersebut. Untuk itu, peran media massa sangat berkaitan dengan konteks informasi menjadi sangat penting. Karena setiap apapun bentuk informasi yang dimuat dalam sebuah media massa menjadi wacana publik yang pasti akan mempengaruhi reputasi sebuah instansi tersebut. Pada hakikatnya, media massa pada saat ini sudah menjadi rujukan nomor 1 yang memberikan informasi tercepat yang dapat ditemukan berita-beritanya. Dan media massa sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan melahirkan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Media massa memiliki kelebihan menawarkan berbagai informasi yang amat terupdate kepada khalayak. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari sebuah instansi untuk membina hubungan yang baik dengan media massa. Karena media dapat mengkonstruksi realitas sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh media tersebut terhadap suatu instansi. Hubungan press atau media relation adalah usaha untuk memberikan publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas sebuah instansi dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi instansi yang bersangkutan. Sekian, Assalamualaikum. Lalu selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau sering disingkat dengan humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan exposure ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh sebuah perusahaan yaitu untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempertahankan sudut pandang tertentu tentang suatu hal apapun. Sebagai sebuah profesi, seorang humas harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan dapat menerima karena kepercayaan yang telah dibangun oleh sebuah instansi. Dalam sebuah instansi, humas atau public relation merupakan bidang yang terpenting karena humas inilah yang akan membangun jembatan untuk instansi dengan instansi lainnya. Humas menjadi penting dimiliki oleh sebuah humas inilah yang akan membangun jembatan sebuah instansi dengan instansi lainnya. Humas menjadi penting dimiliki sebuah instansi pemerintah dan swasta. Hal ini dikarenakan keberadaannya sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publik sebagai pengguna jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media massa. Media massa atau pers merupakan suatu istilah yang sudah mulai digunakan pada tahun 1920-an. Media massa disebut sebagai sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan juga surat kabar. Media massa menjadi sarana komunikasi yang dapat memberikan informasi, gagasan secara serentak kepada masyarakat luas.
kegiatan humas selalu berhubungan dengan masyarakat atau stakeholder lainnya. Tentu harus menjalin hubungan yang baik dengan media massa yang selalu menjadi konsumsi bagi masyarakat. Salah satu manfaat terjalinnya hubungan media massa dengan instansi yaitu untuk menunjang kegiatan publisitas. Di era modern yang berkembang dengan pesat, menuntut seseorang untuk lebih erat dalam membangun sebuah relasi yang baik dengan beberapa pihak media. Karena saat ini media massa menduduki nomor 1 yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas dan juga mudah untuk diakses dimanapun, kapanpun, dan siapa saja yang mengaksesnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media massa. Pada jenis-jenis media massa ini ada 3. Yang pertama, media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak meliputi surat kabar atau koran, majalah, buku, dan newsletter. Dan yang kedua ada media elektronik, meliputi televisi, radio, video, dan film. Lalu yang ketiga ada media online. Media online ini meliputi sibermedia, media internet, dan media berbasis internet. Lalu yang kedua ada peran media massa. Perkembangan yang terjadi dalam dunia media massa saat ini seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tidak langsung memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Nah, dengan adanya internet, seluruh dunia begitu gampang masuk ke Indonesia. Media massa kini menduduki peringkat nomor 1 yang paling banyak dan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Informasi dapat tersebar secara menyeluruh hanya dengan media massa. Nah, dengan adanya internet, seluruh informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luar. Media massa kini menduduki peringkat nomor 1 yang paling banyak dan menjadi kebutuhan penting bagi setiap masyarakat. Informasi dapat tersebar secara menyeluruh hanya dengan menggunakan media massa. Selanjutnya mengenai hasil observasi. Dinas Dispora atau disingkat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pemuda dan olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas. Hubungan humas pada instansi Dispora Aceh berjalan dengan baik dan juga menjalin hubungan dengan media massa lainnya. Instansi Dispora Aceh tidak memiliki kontrak atau ikatan khusus dengan suatu media massa. Karena menurut hasil survei, mereka memiliki situs web serta media massa sendiri milik Dispora Aceh. Namun, pihak Humas Dispora Aceh tetap memberikan informasi kepada media pers yang ingin mendapatkan informasi terkait setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dispora Aceh. Serambi merupakan media massa yang sering bekerja sama dengan Dispora Aceh. Akan tetapi, Serambi dan Dispora Aceh ini tidak mempunyai ikatan kontrak, akan tetapi mereka saling membutuhkan. Dan juga Dispora Aceh sering merepost berita dari Serambi di situs web Dispora Aceh sendiri. Menurut informasi yang kami dapatkan, setiap bidang yang ada di Dispora Aceh memiliki link media masing-masing dan berbeda-beda. Humas Dispora Aceh memiliki kinerja sama seperti pihak media massa. Mereka mampu membuat rilis dan bisa langsung mempublikasikannya di media mereka sendiri. Menurut informasi yang kami dapatkan, setiap bidang yang ada di Dispora Aceh memiliki link media masing-masing dan berbeda-beda. Humas Dispora Aceh memiliki kinerja sama seperti media massa. Mereka mampu membuat rilis dan bisa langsung mempublikasikannya di media sendiri. Hal tersebut yang bisa mereka lakukan guna untuk membangun opini dan sekaligus menciptakan citra positif instansi tanpa harus menunggu wartawan yang meliputnya. Namun tetap saja, setiap ada kegiatan besar yang dilakukan oleh Dispora Aceh, pihak wartawan biasanya langsung datang dan meliput kegiatan tersebut.
dengan sikap profesional dan saling mendukung di antara Humas Dispora Aceh dan pers yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi. Sangat diyakini bahwa Dispora Aceh dan media massa menjalin hubungan kinerja yang baik sehingga mampu menciptakan sinergitas secara maksimal dalam menyediakan pemberitaan bagi publik. Humas Dispora Aceh merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja instansinya, serta menjaga citra positif lembaga pemerintahannya. Disinilah peran Humas sangat dibutuhkan. Mereka mampu bekerja sama dan berkoordinasi baik dengan pihak luar maupun pihak dalam instansi. Nah, jadi yang kami dapatkan, pihak instansi Dispora Aceh ini tidak memiliki hubungan khusus dengan suatu media massa, akan tetapi mereka bekerja sama. Mengapa mereka tidak memiliki hubungan kontrak yang sangat khusus? Karena pihak instansi Dispora Aceh memiliki link atau situs web mereka sendiri. Sekian. Sampailah kita pada kesimpulan hubungan Humas Dispora Aceh dengan media massa. Pada hakikatnya, media massa pada saat ini merupakan sebagai rujukan nomor 1 sebagai pusat sumber informasi tercepat yang di dalamnya terdapat berita-berita yang sangat mudah kita akses. Berdasarkan hasil temuan yang kami dapatkan melalui wawancara, Humas atau pihak Dispora Aceh dalam menjalin atau menjaga hubungan dengan pihak media sangatlah baik dalam memberitakan kegiatan ataupun apa saja yang diselenggarakan oleh pihak Dispora Aceh. Kegiatan yang berkaitan dengan media tidak lepas dengan komunikasi perusahaan atau kegiatan kehumasan. Di sini peran public relation menjadi penting bagi suatu instansi Dispora Aceh dalam meningkatkan reputasi melalui hubungan dengan media massa. Memanglah Dispora Aceh memiliki situs web tersendiri dan mereka mampu menulis press release sendiri tanpa harus menunggu wartawan untuk meliput. Namun dengan sikap profesional dan saling mendukung di antara Humas Dispora Aceh dan media pers dalam meliput kegiatan Dispora Aceh, Humas Dispora Aceh memberikan keterbukaan informasi kepada media massa yang ingin meliput apa saja kegiatan dari pihak Dispora Aceh. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri mewakili teman-teman semuanya dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.